Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat jumpa kembali di podcast Revolver Channel. Kali ini kami akan membahas situasi Pilkada Jawa Tengah yang baru lalu. Monggo bagaimana teman-teman semua mencikapi, apakah kami subjektif ataukah objektif dalam memberikan keterangan yang kami sampaikan. Perjalanan kami mulai dari bulan Agustus yang lalu, di mana kami tergerak untuk menjadi salah satu relawan peserta kontestasi pilkada. Yang jelas pada bulan Agustus tersebut di Jawa Tengah, bahkan sebelum bulan Agustus nih, kami telah mencium gelagat ada salah satu kandidat dari institusi Polri yang begitu ngotot dan gigihnya membranding dirinya dengan pemasangan baliho di sepanjang jalan dan pemerintahan desa, di kantor-kantor pemerintahan desa. Begitu masif baliho-baliho terpasang. Hampir setiap pohon ada potret beliau. Melihat tersebutlah awal mula tergeraknya kami menjadi penantang calon kandidat tersebut. Waktu itu beliau masih menjabat Kapolda Jawa Tengah. Pada waktu itu kami sudah mencium gelagat ke arah sana. Dan pada waktu itu tersebut kami ulangi, kami putuskan akan menjadi bagian dari relawan dari lawan calon gubernur tersebut. Mengapa demikian? Kami mencium gelagat perusakan demokrasi yang secara sistemik dan masif. Bagaimana di seluruh pelosok sampai ujung-ujung desa terpencil terpampang baliho Sang Kapolda di instansi-instansi pemerintahan desa. Bukan hampir semua balai desa pada waktu bulan Juli Agustus pasti ada gambar Ahmad Lutfi. Oleh sebab itu, gelagat tersebut sudah mulai nampak. Perjalanan waktu bulan Agustus, dinamika politik, kemudian ada keputusan MK tentang ambang batas partai politik yang berhak mencalonkan diri dan lain sebagainya. Muncullah lawan calon dari Ahmad Lutfi tersebut, Jenderal Andika Perkasa Hendrar Priyadi, yang diusung oleh partai politik PDI Perjuangan. Maka kami segera menyusun barisan menjadi relawan Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendrar Priyadi. Karena apa? Karena kami mencium hal-hal yang tidak benar pada kandidat yang lain. Jujur saja, dalam perjalanan waktu tersebut, kami banyak mengumpulkan bukti, rekaman telepon tentang sumber dana dari
pemasok BBM ilegal. Ini terkonfirmasi dari salah satu wartawan yang pada waktu itu kami telepon. Ada kami rekaman teleponnya. Lalu pemaksaan kehendak dan intimidasi oleh Polres-Polres setempat terhadap kepala desa. Ini juga terbukti dengan begitu takutnya kepala desa untuk tidak mendukung Ahmad Lutfi. Begitu takutnya camat yang tersandung kasus untuk tidak mendukung Ahmad Lutfi. Ada apa? Ya memang ini susahlah dibuktikan, tapi terkonfirmasi dari wajah-wajah ketakutan mereka. Secara sistemik mereka rame-rame mendeklarasikan diri dan lain sebagainya. Namun penggeraknya setelah kami cek adalah kepala-kepala desa yang bermasalah, banyak kasus. Ini bukti awal. Bukti yang kedua, sumber pendanaan kandidat yang lain. Jujur saja, dalam perjalanan waktu tersebut, kami banyak mengumpulkan bukti, rekaman telepon tentang sumber dana dari pemasok BBM ilegal. Ini terkonfirmasi dari salah satu wartawan yang pada waktu itu kami telepon. Ada kami rekaman teleponnya. Lalu pemaksaan kehendak dan intimidasi oleh Polres-Polres setempat terhadap kepala desa. Ini juga terbukti dengan begitu takutnya kepala desa untuk tidak mendukung Ahmad Lutfi. Begitu takutnya camat yang tersandung kasus untuk tidak mendukung Ahmad Lutfi. Ada apa? Ya memang ini susahlah dibuktikan, tapi terkonfirmasi dari wajah-wajah ketakutan mereka. Secara sistemik mereka rame-rame mendeklarasikan diri dan lain sebagainya. Namun penggeraknya setelah kami cek adalah kepala-kepala desa yang bermasalah, banyak kasus. Ini bukti awal. Bukti yang kedua, sumber pendanaan. Kami mencoba menelpon salah satu wartawan yang mengetahui hal tersebut. Dan wartawan tersebut memberikan keterangan ada saluran dana dari BBM ilegal yang mengalir kepada paslon tersebut. Sumber dana sudah tidak benar, caranya sudah tidak benar, memaksakan kehendak semau-maunya. Inilah perusakan demokrasi secara sistemik. Kenapa kami sebut secara sistemik? Bukan lagi oknum. Di salah satu Polres, kadang-kadang sedikit terang-terangan Kapolres mengkampanyekan kandidat tersebut. Dalam perjalanan waktu, kemudian kami terjun menjadi relawan. Apa yang kami tahu, apa yang kami lihat, dan apa yang kami rasakan di lapangan yang terkonfirmasi. Itulah yang akan kami ceritakan. Misalkan rekaman telepon, misalkan
salah satu camat di Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Pada suatu saat dia salah mengirimkan data relawan Ahmad Lutfi di salah satu WA group yang kemudian dihapus. Namun daftar relawan tersebut sempat kami pindah dan kesalahan tersebut sempat kami screenshot. Ada semua terkonfirmasi dalam screenshot kami dan Excel daftar relawan Bapak Ahmad Lutfi. Bukti bahwa ASN ikut bermain dalam tekanan. Bukti yang lain adalah kepala-kepala desa yang kemudian bagaimana dia mengintimidasi warganya. Di salah satu desa di Kecamatan Pati Kota lagi, kepala desa tersebut menakut-nakuti warganya dengan alasan dipanggil sudah ditunggu intel. Kemudian kami juga dikirim screenshot tersebut. Kepala desa kami telepon, katanya dia melakukan hal tersebut atas dasar perintah dari Kanit Intel Polsek Pati Kota bernama Budi. Kami kejar berapa nomor telepon Budi. Lama sekali tidak dikasih. Baru kemudian dikasih. Mungkin dia koordinasi dulu. Kemudian di Desa Tenggek, bagaimana kepala desanya mengumpulkan warganya, mengintimidasi. Bagaimana dia dengan terang-terangan membagikan sembako dan mencatat warganya untuk diarahkan ke paslon tertentu. Kalau dibilang oknum mungkin 1, 2. Namun hal tersebut juga terjadi di Desa Sendang Soko, Kecamatan Jakenan, bahwa tim ses atau tim relawan pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi sempat diancam akan didatangin intel. Di Desa Kalimulyo juga demikian. Apa ini namanya kalau tidak sistemik? Banyak terjadi perusakan demokrasi di desa-desa. Ini menjadi catatan. Excel daftar relawan Bapak Ahmad Lutfi. Bukti bahwa ASN ikut bermain dalam tekanan. Bukti yang lain adalah kepala-kepala desa yang kemudian bagaimana dia mengintimidasi warganya. Di salah satu desa di Kecamatan Pati Kota lagi, kepala desa tersebut menakut-nakuti warganya dengan alasan dipanggil sudah ditunggu intel. Kemudian kami juga dikirim screenshot tersebut. Kepala desa kami telepon, katanya dia melakukan hal tersebut atas dasar perintah dari Kanit Intel Polsek Pati Kota bernama Budi. Kami kejar berapa nomor telepon Budi. Lama sekali tidak dikasih. Baru kemudian dikasih. Mungkin dia koordinasi dulu. Kemudian di Desa Tenggek, bagaimana kepala desanya mengumpulkan warganya, mengintimidasi. Bagaimana dia dengan terang-terangan membagikan sembako dan mencatat warganya untuk diarahkan ke paslon tertentu.
Kalau dibilang oknum, mungkin 1-2. Namun hal tersebut juga terjadi di Desa Sendang Soko, Kecamatan Jakenan, bahwa tim ses atau tim relawan pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi sempat diancam akan didatangin Intel. Di Desa Kalimulyo juga demikian. Apa ini namanya kalau tidak sistemik? Banyak terjadi perusakan demokrasi di desa-desa. Ini menjadi catatan. Pernah kami iseng menanyakan kepada salah satu petugas IPP Polres Pati, bagaimana nih banyak pelanggaran di mana-mana yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kalau yang terjadi adalah, kalau pelanggaran yang terjadi adalah dilakukan oleh penindak, lalu bagaimana? Jawaban beliau, kan masih ada 2 dari unsur Gakumdu. Jawaban ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa ya, kepolisian bermain. Kami ada screenshot dari oknum petugas yang kami tanya tersebut. Sekian alat bukti ini tidak akan berarti apa-apa, karena penegakan hukum pemilu di Indonesia seolah-olah tumpul, banyak sekali pasal karet. Waktu Kades di Tenggek itu kami laporkan ke Bawaslu, ternyata dinyatakan kurang alat bukti. Hal yang sangat menggelikan, ya kami biarkan aja lah. Karena apa? Sudah kami duga bahwa apabila pelaku kejahatan adalah penindak, bagaimana ini sangat berbahaya, teman-teman. Sangat-sangat berbahaya bagi Republik Indonesia ke depan. Kami tidak menuduh, namun rangkaian peristiwa, rangkaian alat bukti yang kami screenshot, yang nanti akan kami tampilkan, menunjukkan hal tersebut. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dalam Minggu Tenang, dengan begitu tiba-tiba kepala desa menabur uang secara terang-terangan untuk mempengaruhi dan mengintimidasi warga, mengarahkan kepada salah satu paslon tertentu. Maka tidak heran apabila hasil daripada Pilkada Jateng yang baru lalu, paslon nomor 1 hanya meraih angka 40, sekian persen, dan paslon nomor 02 meraih angka 59, sekian persen. Yang perlu digarisbawahi, itu bukan hasil kerja demokrasi, namun itu hasil kerja daripada proses intimidasi dan manipolitik yang dilakukan secara terang-terangan oleh salah satu institusi yang kemudian menggeret instrumen pemerintahan yang ada di Jawa Tengah. Harap menjadi catatan, kali ini adalah Pilkada Gubernur paling rusak sepanjang sejarah diadakannya pemilihan gubernur secara langsung. Merdeka!